Ya! Pasca pelantikan DPR RI, kita dikejutkan oleh PDIP. Ada apa lagi, Gri? PDIP. Saya nggak habis pikir. Ini jadi saya curiga. Curiga ya, diduga ya. Sumber provokasi kepada Jokowi dan keluarganya, Gibran serta Kaisang, diduga dari PDIP. Diduga. Kenapa? Setiap kali apapun yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Kaisang, serta Bobi, selalu dikapitalisasi dan terus-menerus dibesar-besarkan. Apapun itu. Sekecil apapun peristiwanya. Sekecil apapun masalahnya. Ini sengaja dihembuskan dan dibesar-besarkan oleh PDIP baik langsung maupun tak langsung. Diduga. Tapi yang paling pasti, seringkali itu memang di blow up terus-menerus oleh buser-buser PDIP. Asal-muasalnya dari sana. Kenapa dugaan ini muncul? Karena ketika apapun yang terjadi terhadap PDIP sendiri tidak pernah ribut, tidak pernah viral, tidak pernah di-up, dan tidak pernah jarang orang kemudian mendiskusikan dan mempermasalahkan apa yang terjadi di dalam PDIP tersendiri. Apa sih, Bang? Terlalu bertele-tele lah, Bang. Sengaja. Apa, Bang? Lama-lama sih. Tunjel poin gitu loh. Ya, bagaimana ketika PDIP bicara demokrasi, kita tahu kan, wow-nya, serangannya, bertubi-tubi terus-menerus kalau bicara itu. Bagaimana juga PDIP bicara dinasti, wow, terus-menerus seolah-olah dinasti itu monster, wow. Oh alah PDIP. Busernya itu loh, busernya juga, aduh, nggak malu ngomong seperti itu, takut di belakang hari faktanya lain gitu ya. Kok nggak malu gitu ya? Bang, siapa buser PDIP? Ya siapa lagi? Kalau nggak para YouTuber yang terus-menerus menyerang Jokowi itu. YouTuber, tapi yang terus-menerus menggaungkan dan menyerang Jokowi dari sudut manapun. Kan itu terus-menerus menyerang Jokowi. Apapun sekecil-kecilnya yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Kaisang. Mana sekarang kalian diem saja tentang Romi Soekarno? Yang tiba-tiba dilantik menjadi DPR RI. Ya, enak ya jadi anak dan cucu Soekarno. Mana? Kalian kok nggak bicara demokrasi? Mana? Kalian kok nggak bicara dinasti? Mana? Para buser, bahas dong masalah Romi Soekarno. Oh, oke, teman-teman. Bang, saya belum tahu nih, Bang, apa masalahnya. Nah, saya jelasin ya. Romi Soekarno itu adalah cucunya Bung Karno, anak Ramawati. Oke. Dia calon DPR RI dari Dapil Jatim 6. Jatim 6 itu Tulungagung, Blitar, dan Kediri. Halo, salam buat warga Tulungagung, Blitar, Kediri. Ya. Kalau kalian kemarin milih PDIP, ingat, DPR RI-nya kalian milih siapa? Ingat nih ya. Oke. Nah, dari Dapil 6, PDIP dapat 2 kursi. Artinya suara terbanyak 1 dan suara terbanyak kedua. Oke. Suara terbanyak 1 ini adalah adiknya Pramono Anung. Dapat 165.869. Nih, lumayan mutlak juga.
Yang nomor 2 namanya Sri Rahayu. Dapat 126.787. Ini nomor 2. Dapat kursi ini. Jadi terpilih jadi anggota DPR RI dari Dapil 6 Jatim. Oke, 1, 2. Oke ya. Ini adiknya Pramono Anung. Ini Sri Rahayu. Nah, udah jadi nih harusnya. Nah, tiba-tiba Sri Rahayu diminta mundur. Saya pakai bahasa itu aja karena sampai sekarang Sri Rahayu belum memberikan keterangan pers. Karena nggak ada sebab apapun dia mundur. Mana ada orang jadi DPR RI mundur. Kecuali kalau Sri Rahayu maju di pilkada. Biasanya yang maju di pilkada ketika jadi DPR dia mundur. Nah, ada sekitar 19 orang di seluruh Indonesia yang jadi DPR RI dan DPR kabupaten kota maupun provinsi ketika maju pilkada mundur. Nah, ini tanpa sebab, tanpa apapun Sri Rahayu mundur. Boleh nggak saya pakai istilah disuruh mundur? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, disuruh mundur. Otomatis kalau mundur, yang jadi penggantinya adalah nomor urut 3 perolehan suaranya. Siapa yang perolehan suaranya terbanyak ketiga? Artia Dahlan 62.242. Oke, ini harusnya yang jadi yang menggantikan. Oke, ternyata ini suruh mundur. Ini suruh mundur juga sama PDIP. Nih, 1, 2, 3. Ini suruh mundur. Otomatis yang jadi yang sini yang menggantikan. Siapa ini? Romi Soekarno. Cucunya Soekarno. Dia hanya dapat suara 51.245. Otomatis ini yang langsung menggantikan di sini. Cuma dapat suara 51.245. Dia menduduki kursi yang perolehan suaranya 126.787. Luar biasa kan? Ini kelakuan PDIP. Ya, nih, jorok apa enggak nih? Ya, enggak tahu. Kotor apa enggak nih permainannya? Ya nggak tahu. Mungkin ini internal PDIP, tapi KPU kan udah menetapkan 2 ini tadi. Ya, adiknya Pramono Anung dan Sri Rahayu. Ini yang jadi. Oleh PDIP dikutak-kutik. Ini ngakalin hukum apa enggak ini? Nggak tahu. Weh, Denny Sirigar, lu bahas ini dong. Eko Kuntadi, lu bahas ini dong. Jopre, lu bahas ini dong. Habibur Rahman, kenapa kamu nggak bahas ini? Bahas dong! Nina Nur, Begawan, XRD, ini bahas nih, dibahaslah. Oke, ini jadi karena si Rahayu mundur, si Arteria Dahlan juga disuruh mundur. Akhirnya ini jadi. Kemarin dilantik, luar biasa kan? Ya, itulah privilege dari anak cucu Soekarno. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan teriak-teriak dinasti. Teriak-teriak perlu dinasti udah lu bodong. Glogok jaran. Alamak. Aduh. Gila kalau orang lain ya luar biasa serangannya. Kalau dirinya sendiri bungkam 1000 bahasa nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bahas. Gila, luar biasa. Oke, Artia Dahlan yang berkomentar. Harusnya saya putar videonya, tapi nggak usah lah ya. Saya sampaikan aja. Kata Artia Dahlan terang-terangan, dia mundur karena balas budi keluarga Soekarno. Kan, luar biasa kan? Balas budi keluarga Soekarno. Ya. Kemudian Artia Dahlan juga menyampaikan dia patuh kepada Ketum Megawati, patuh sepatuh-patuhnya kepada Ketum Megawati
Walaupun perintah ini tidak populer. Biar deh. Loh kayak begini loh. Ini kan membohongin rakyat nih. Mau membohongin rakyat ini. Kata Artaria Dahlan, dan saya juga harus tahu diri. Karena dia itu keluarga Soekarno, sementara saya petugas partai. Dia bilang. Atau kalau Romi itu loyal family, kalau Artaria Dahlan itu adalah petugas partai. Artaria Dahlan juga menyampaikan bahwa saya membantu cucu Soekarno yang bercita-cita menjadi anggota DPR RI. Iya! Ini menurutku pernyataan yang paling telak. Ya, nggak apa-apa. Saya membantu keluarga Soekarno atau cucu Soekarno yang bercita-cita pengen jadi anggota DPR RI walaupun nggak kepilih dan dipilih rakyat. Edian. Ini nggak ada yang bahas. Hah? Menang baik. Kemarin Tommy udah dilantik. Kayak begini ngatain Jokowi melulu. Kayak begini ngatain Gibran melulu. Nah, mereka kan election terpilih semua. Nggak kayak begini. Hei, Megawati. Ada. Ini contoh demokrasi apa? Hah? Kalian teriak-teriak terus masalah dinasti. Siapa lagi sekarang yang teriak-teriak masalah dinasti? Ayo. Orang-orang PDIP? Buser-buser PDIP? Atau orang-orang yang terafiliasi dengan PDIP? Atau orang-orang yang kalah kemarin mendukung PDIP? Atau orang-orang yang kalah kemarin mendukung Ganjar? Masih bisa dibaca semua. Kemudian sekarang berkelompok-kelompok dan rapat-rapat menggulingkan Jokowi? Hah? Alasan jet pribadi? Mental? Alasan dinasti? Mental? Wong mereka kepilih kok. Kan lo yang dinasti sekarang yang terbukti. Nggak kepilih memaksakan. Nggak kepilih memaksakan. Urutan nomor 4. Lo gila aja lo. 1, 2 jadi. Ya. 2 suruh mundur dulu. Supaya ini kosong. 3 naik. 3 juga suruh mundur. Supaya kosong. 4 baru naik. Ini nih. Gila kan? Gila nggak? Gila lah. Masa enggak? Masyarakat harus tahu. Terutama masyarakat Jatim, Dapil 6, Tulungagung, Blitar, Kediri. Kalau kemarin kalian pilih PDIP, ini suara Anda nih. Suara Anda sama juga udah nggak kepake. Karena apa? Kalian capek-capek milih Artaria Dahlan, kalian capek-capek membela milih Sri Rahayu, kebuang percuma. Nggak ada artinya. Kalian kemarin yang milih Sri Rahayu, nggak ada artinya. Ini harus tahu. Seperti ini, kalian mau masih milih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP? Masih? Enggak bang. Ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga hak kok. Kalau masih, saya ingetin. Tanggal 27 November datang ya ke TPS. Tapi awas, karena peristiwa ini ya kita mulai mikir lah untuk milih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Bukankah begitu? Bukan? Oke ya, cukup sudah alasan untuk kita tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.